Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para asatidzah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bermuwajahah, bertemu di tempat yang mulia dalam satu majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis di mana para malaikat berkumpul saling panggil-memanggil satu dengan yang lain, dan semuanya para malaikat tersebut mendoakan dan memohonkan ampun bagi siapapun yang hadir di dalam majelis ilmu. Akan turun di dalam majelis ilmu sakinah, ketenangan. Maka jangan heran kalau banyak orang ketiduran di majelis taklim niku saking sakinah ya Pak. Iya Pak, ampun digugah biar ndak apa-apa. Larang iso turun niku Pak. Itu karena fathumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh sakinah. Apalagi tema kita pada sore hari ini masih seputar seorang pahlawan besar, seorang yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang suka menyebut-nyebut, menceritakan dan mendengarkan kisah atau kehidupan Umar bin Abdul Aziz, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan. Sing ngendika Ahmad bin Hanbal, ya, bukan Fajar Siddiq bin Hartono wong Semanggi, ndak Pak. Saya cuma mengutip kalimat beliau. Bayangkan, baru mengingatnya saja, baru menceritakan kisah hidupnya saja, itu sudah ada kebaikan di dalamnya. Sedemikian memang luar biasa kisah hidup beliau, yang kalau boleh kita putar balik sedikit. Khalid Muhammad Khalid itu ngasih judul ketika nulis biografinya Umar bin Abdul Aziz dengan Mukjizatul Islam, mukjizat di dalam Islam. Nah, memang ketika beliau memimpin selama 29 bulan, tepatnya 29 bulan lebih 4 hari kalau mau lebih tepat lagi, tidak ada yang beliau hadirkan kepada umat melainkan semua kebaikan Pak. Semuanya adalah kebaikan. 29 bulan, 20 berarti 2 tahun lebih 5 bulan. Sangat singkat sekali kan? Sangat singkat sekali. Jangankan untuk merubah apa yang ada pada saat itu di dalam dunia Islam, jangankan merubah masyarakat. Kadang-kadang gak undang-undang we 2 tahun gak kelar-kelar Pak. Kelar-kelar di demo wong akeh. 2 tahun. Ibnu Jarir At-Tabari itu menceritakan
Lihat bagaimana beliau memberikan pengaruh dengan dampak yang luar biasa, bukan hanya dari segi materi. Kemarin kita sudah ceritakan di antara parameter kesuksesan seorang pemimpin itu adalah mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi orang yang dipimpin. Betul? Dan kita kemarin sudah banyak ceritakan tentang kisah kesuksesan beliau di dalam meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kemampuan ekonomi rakyatnya. Zakat yang sedemikian rupa. Tapi ternyata tidak hanya cukup berhenti pada fisik, tidak hanya cukup berhenti pada ekonomi. Termasuk kehadiran beliau itu mampu merubah perilaku kehidupan masyarakat Islam pada saat itu. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, saya beri sedikit gambaran bagaimana kondisi umat Islam saat itu. Ibnu Sirin itu menceritakan, semoga rahimallahu Sulaiman, semoga Allah merahmati Sulaiman. Sulaiman ibnu Abdul Malik itu adalah khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Beliau pun yang pada akhirnya menulis wasiat bahwa yang melanjutkan kekhalifahan setelahku itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nanti kalau pas nulis baru ini. Oh, ya. Ibnu Sirin itu beliau bercerita, rahimahullah Sulaiman, semoga Allah merahmati Sulaiman bin Abdul Malik yang mengawali kepemimpinannya dengan menghidupkan salat berjamaah tepat pada waktunya. Itu Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Coba, salat berjamaah dihidupkan tepat pada waktunya. Apa yang dalam gambaran antum itu salah satu bagaimana awal Sulaiman bin Abdul Malik itu mengawali kepemimpinannya selaku khalifah. Ada yang aneh nggak Pak dengan kalimat Ibnu Sirin ini? Coba. Ibnu Sirin mengatakan rahimallahu Sulaiman, semoga Allah merahmati Sulaiman yang mengawali kepemimpinannya dengan menghidupkan sholat tepat pada waktunya. Ada yang aneh nggak? Hah? Apa Pak? Ini nanti langsung, monggo. Silakan, kita sekarang interaktif, monggo. Saya tuh mau ahli cerita Pak. Kuliah saya kebetulan dulu sering di Sarklewer itu ada horen dodol apa? Monlet, ya, dodol monlet itu Pak. Saya cuma bisa menceritakan saja bagaimana biografi beliau. Barangkali dari antum ada yang kemudian mendapat satu pemikiran, satu konsep yang bisa kita pakai bersama. Monggo Pak. Kira-kira apa yang antum? Jadi saat itu sholat sebentar Pak. Monggo. Berarti kondisi saat itu sholat tidak berjamaah, tidak tepat waktu itu sudah biasa berarti. Maka perlu dihidupkan, perlu digerakkan. Insyaallah, betul. Satu, langsung ya Pak nggih. Ini tadi dapat welingan. Biar lebih. Satu pengen kadang-kadang pas ngisi ngoten, sing ngisi ngomongnya 10 menit, terus mustamiknya yang 40 menit ngoten niku jane gayeng ngoten niku Pak. Jadi saya cuma ngelempar bola aja, panjenengan kemudian yang saut menyaut bikin konsep bareng, akhirnya kita nanti dapat ngaji bareng-bareng. Saya ngaji sama panjenengan, saya sampaikan biografi Umar bin Abdul Aziz pada panjenengan, saya mengkaji beberapa aspek yang bisa kita ambil dari kisah beliau dari panjenengan. Setuju nggih? Satu, sholat enggak
pada waktunya telat sholat itu sudah menjadi kebiasaan. Bisa panjenengan bayangkan bagaimana kemudian sholat loh niki. Itu sudah bisa panjenengan bayangkan bagaimana degradasi nilai-nilai Islam yang terjadi pada masa beliau. Setuju nggak? Setuju. Itu kemudian bahkan Ibnu Sirin mengatakan ngawali sholat pada waktunya itu sebuah prestasi. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu memimpin jadi khalifah dalam waktu 2 tahun lebih 5 bulan lebih 4 hari, Ibnu Jarir At-Tabari itu mengisahkan kalau pada masa-masa khalifah sebelumnya ada khalifah yang senenge mau bangun fisik, Pak. Gedung tok sing diapik-apikno dan lain sebagainya, pokoknya sektor fisik yang jadi prioritas. Akhirnya apa? Itu kebawa masyarakat pun, rakyat pun pada saat itu ketika ketemu satu dengan yang lain yang dibicarakan enggak lain enggak bukan ya masalah fisik. Mahmu gendenge wis ganti rung, tegle cik lawas apa ora, nggonanku alhamdulillah nggak ingin bar tuku Alphard anyar, raketan kredit dan seterusnya. Fisik aja yang masih masalah. Satu dengan yang lain masyarakat ketemu, itu yang dibicarakan tidak lain dan tidak bukan adalah faktor-faktor fisik. Bangunan, gedung, omah, tabungan dan seterusnya. Kemudian ada khalifah yang hobinya nikah. Nah, kan iku jane ora khalifah tok kuwi janjane. Akhirnya apa? Ini kalimat ini saya ambil dari Ibnu Jarir At-Tabari. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Masyarakat pun kayak gitu. Ke bawah juga neng dindi sing diomongke cuman perempuan nikah, bojomu wis nambah porung. Kamu sudah punya budak berapa dan lain sebagainya. Terus suasana atmosfer yang ada di masyarakat ya tidak jauh dari apa yang menjadi titik berat khalifah sebelumnya. Dan pada masa Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, tidaklah masyarakat ketemu, satu orang ketemu dengan orang lain, melainkan yang ditanya, berapa juz sudah kau hafal Al-Quran? Sudahkah kau khatamkan Al-Quran minggu ini? Atau bulan ini wis khatam Quran porung? Tahajudmu sasi iki bolong ping pira? Posomu Senin Kemis sasi iki bolong ping pira apa genep kabeh? Itu yang cerita Ibnu Jarir At-Tabari ketika masa Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau orang ketemu satu dengan yang lain sing ditakokni itu, Pak. Kalau sebelumnya tadi bangunan, gedung, dia perempuan, istrimu nambah urung, budakmu sudah tambah berapa dan seterusnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz, yang ditanyakan tidak lain dan tidak bukan masalah-masalah iman. Masalah iman. 2 tahun beliau sanggup merubah, bahkan tidak hanya faktor fisik, tidak hanya sektor-sektor fisik yang beliau ubah, yang beliau hadirkan kebaikannya untuk umat, tapi juga faktor-faktor iman dalam masyarakat pun beliau tata dengan sedemikian rupa. Buah yang manis dari kepemimpinan beliau. Nah, ini kilas balik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah yang baik itu tidak pernah lepas dari pohon yang baik, betul? Pohon yang baik akarnya kuat, batangnya kuat, daunnya rindang dan lain sebagainya. Kelak dia akan menumbuhkan buah yang baik, buah yang lezat rasanya. Dan pohon yang baik itu tidak akan pernah dapat tumbuh kecuali, atau pohon
buah yang baik itu tidak juga akan tumbuh secara maksimal kecuali di pohon yang baik dan juga di tanah yang baik, yang cocok. Buah apik, tandurannya apik, benihnya bagus. Tapi ketika antum tanam di tanah yang nggak cocok, tumbuh ya tumbuh, tapi kurang bisa maksimal. Jangan yang kini arep nandur anggur, ya iso tukul, ya Allah Pak, tapi tidak sebagus anggur yang panjenengan tanam di lawu, di pegunungan dataran tinggi. Seorang Abdul Aziz dengan buah yang begitu manis yang kita rasakan, beliau tumbuh dari keluarga yang kemarin juga sudah kita sampaikan sekilas kisahnya kepada panjenengan semua, bagaimana ibunya Laila, kemudian bagaimana proses pernikahannya, bahkan dari mulai memilih rahim yang akan mengandung putranya. Abdul Aziz, ayah dari Umar bin Abdul Aziz, itu menggunakan harta beliau yang paling baik, sing bareng dipetet-petet, disinggir-singgirke, dipernet tenan, itu terkumpul sebanyak 400 dinar. Kurang lebih berapa itu? 19-an ya mungkin, 19 jutaan barangkali dinar Kuwait. Seorang yang bangsawan loh Pak ini Pak ya, ningrat Abdul Aziz setelah dipelenet-pelenet ketemu 400 dinar yang dipakai untuk menikahi Laila. Itu pohonnya Pak ya, itu pohon tempat Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh. Nanti sore hari ini kita akan sedikit bicara tentang masa kecil beliau Pak. Dan mudah-mudahan nanti tergambar bagaimana kira-kira apa yang dialami oleh beliau di masa kecilnya. Syukur-syukur di antara panjenengan aja yang sampai bisa membedah atmosfer tarbawi. Karena tidak mungkin itu tadi semua yang kita ceritakan mengubah, meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak bisa lepas dari masa kecil, dari pendidikan yang beliau enyam ketika masa kecil. Tidak bisa lepas Pak. Itu merupakan buah yang tumbuh, yang berbau, yang berasa lezat, yang tumbuh dari tanah yang subur, tanah yang memang cocok untuk buah tersebut. Syukur-syukur nanti panjenengan ada yang kemudian sampai bisa bedah atmosfer tarbawinya, bikin jadi konsep, di-share pada kita semua. Jadi kita nggak cuma cerita terus mulai rampung ceritanya apa ustadz ya rodok nganyel ke sidik plus sidik nih marai orang ngantuk, nggak cuma seperti itu. Tapi justru apa, ada konsep yang kita bisa bawa pulang, kita terapkan di rumah Pak. Kan begitu. Masih ingat kalau pelajaran tentang sirah nabawi yang kita pending di awal, kan gitu. Di antara sejarah itu, perspektif belajar sejarah itu adalah sejarah sebagai apa, panduan. Itu bedanya kita dengan yang lain Pak. Nah, bahkan ada yang ngomong kita sudah nggak peduli masa lalu, kita hanya peduli tentang masa depan. Kalah Pak. Salah, bukan itu sistem Islam. Kita tuh enak Pak, umat plagiat, niru, plek, contohnya sudah ada, kesuksesannya sudah terbukti, tinggal contoh, nggak usah nyari yang lain, nggak usah bereksperimen. Urip ping pisan kok dicoba-coba, betul nggak? Yang dicoba-coba teh kene rasane piye, pindah wedangan kono, sing kene rada kecut sithik, sing kono, nah itu ora apa-apa wedangan. Lah yen urip sekali aja kita kleru mati, gak iso balik Pak kita Pak, ya, gak iso balik. Nah, maka kita lihat bagaimana beliau tumbuh ketika masa kecil, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama menggali konsep-konsep yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat ini. Baik. Ada dua riwayat tentang kelahiran Umar bin Abdul Aziz. Ada salah satu mengatakan beliau lahir pada tahun 61 Hijrah, dan riwayat yang kedua mengatakan tahun 63 Hijrah. Beliau ini lahir dan merupakan, kalau boleh dibilang apa ya, feeling lah gitu aja lah ya. Kalau nubuat itu kan untuk nabi kan. Feeling Umar bin Khattab itu beliau pernah ngendika, ada kelak ada seorang laki-laki dari keturunanku
yang ada bekas luka di dahinya, yamlaul arda adlan, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Nah, ternyata kalimat Umar bin Khattab ini mungkin saat itu menjadi, kalau kita apa satrio pininget iki sing piye to, kan gitu toh. Satrio pininget iki wah kiai lho. Tukang ngapusi ya dudu satrio pininget, kan begitu kalau kita sekarang. Ini kayak jadi seperti itu, Pak. Saya nggak ngagas satrio piningetnya loh. Saya ini loh ngendikane Umar bin Khattab ini seakan menjadi seperti itu. Nah, suatu ketika pas masa kecil beliau, pas tesehalite Umar bin Abdul Aziz, ini saya bayangkan, masya Allah Pak, beliau ini orangnya aktif sekali. Saking aktifnya suatu saat beliau ini dolan di istana, bukan istana kandang kuda milik ayahnya. Kandang kuda, Pak. Beliau ini bangsawan ya, dari keluarga bangsawan. Kakeknya, pamannya Abdul Malik bin Marwan itu khalifah ke-5. Kakeknya Marwan bin Hakam khalifah ke-5. Sepupu-sepupunya Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik itu khalifah semua. Bapaknya gubernur Mesir. Jadi dolanannya itu dolanan bangsa ning kandang kuda, seperti itu, Pak. Nah, ini jadi dari sini kita nanti paham kenapa beliau pernah telat sholat berjamaah gara-gara protokoler yang ada. Ya, biasa kan keluarga bangsawan, keluarga presiden kan otomatis ora sah. Presiden kadang mertuane, mantune itu kan mendapat perlakuan khusus, ada protokoler khusus. Itu telat sholat jamaah gara-gara jungkatannya kesuwen. Yang jungkatnya ada yang jungkati dewi itu enten, Pak, masya Allah. Nah, suatu saat beliau ini main di kandang kuda milik ayahnya, tidak tahu kenapa kesepak, Pak. Kesepak jidat beliau ini kesepak kaki kuda sampai akhirnya berdarah. Tapi subhanallah, tadi saya ngendikane Umar itu kayak di kita itu kayak sing ngomong satrio piningit iki jane sapa to, Pak? Sok ben neng wayahe akhir zaman eneng satrio piningit. Kok piye ngono? Ciri-cirine ngene, mula ketika nek dus iki satrio piningit kan kayak gitu. Itu ya jadi kayak gitu, Pak, ngendikane Umar. Tahu putrane gudres getih jidatnya, bapaknya orang masya Allah, mboten, Pak, seneng, Pak. Karena apa? Ya tadi beliau ingat kalimat Umar bin Khattab bahwa kelak akan ada dari keturunanku yang cirinya itu ada bekas luka di wajahnya, yamlaul arda adlan. Yamlaul arda adlan, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ngerti putrane luka itu, apalagi beliau tahu kan, iki yang beliau nikahi itu adalah cucu dari Umar bin Khattab. Malah seneng Abdul Aziz itu ngerti putrane gudres getih. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau seneng saya itu mudah-mudahan ini ya anakku iki yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ingat, Pak, pengharapan. Maka kemudian sejak saat itu beliau betul-betul disiapkan oleh bapaknya dengan segala piranti yang memungkinkan untuk menggenapi apa yang beliau dengar dari Umar bin Khattab. Pelajaran penting. Gadah putra niku kudu kesana itu harus sudah nyandak. Kita harus sudah punya planning yang sudah jauh ke depan sehingga kita ngerti betul-betul apa yang harus kita persiapkan. Betul. Karena sejak kesepak itu beliau itu sudah dipisah, sudah diajar mandiri oleh ayahnya sejak mulai cilik itu sudah mulai dipisah. Tidur nggak boleh bareng sama orang tuanya, tidur sendiri. Masa tidur sendiri. Nah, kemudian ketika ayahnya itu mendapatkan tugas untuk jadi gubernur di Mesir, itu Umar bin Abdul Aziz itu sudah pengen pisah, pengen mondok kalau bahasa kita. Baik ayah, beliau katakan
barangkali lebih baik bagi saya untuk tetap di Madinah. Untuk tetap di Madinah. Aku gak melok sampean pindah nang Mesir, aku tak mondok wae ning Madinah. Barangkali saya akan dapat belajar ilmu, belajar adab, dan belajar tentang din ini. Dan itu aku kira lebih baik bagiku. Dan betul, diizinkan oleh Abdul Aziz, bukan cuma diizinkan, dia senang mendengar. Jadi keinginan belajar, ghirah untuk belajar itu memang tumbuh dari beliau sendiri, Pak. Tumbuh dari beliau sendiri. Ini ndak lepas, kok iso cah cilik, kok pengennya kok sinau, padahal ini bapaknya uripe penak kan. Harusnya kalau ikut bapaknya njaluk apa-apa keturutan dan lain sebagainya, harusnya yang timbul itu ketergantungan, manja dan seterusnya, apalagi full fasilitas. Tapi ternyata ini Umar bin Abdul Aziz walaupun dengan fasilitas yang luar biasa yang tersedia saat itu, punya ghirah, semangat yang tinggi untuk belajar, Pak. Untuk belajar. Itu keinginan beliau sendiri ketika bapaknya pindah ke Mesir, beliau sendiri yang ingin tinggal di Madinah. Ini nggak lepas dari apa? Dari faktor lingkungan. Ini bukan kok bocah ini berarti gede sak durunge wayahe, itu bukan. Bukan. Karena memang faktor tradisi keilmuan itu memang betul-betul kental, terutama di Madinah. Dino-dino apa yang beliau lihat adalah ilmu. Beliau yang dino-dino yang beliau lihat adalah al-hirs alal ilmi, rakusnya sekitar tentang ilmu. Cah cilik-cilik nggawane Quran mangkat neng Ka'bah. Bayangan saya itu seperti itu, Pak. Ngapale Quran cah cilik-cilik. Nah, coba anak itu seperti itu. Apa yang menjadi interest dia, apa yang menjadi itu biasanya itu nggak jauh-jauh dari lingkungan. Mang titeni itu. Wah, anggar lingkungane isine mau ngumpul bareng, gayeng main FF. Engko suwe ning suwe, engko ya tak senengnya ya juga katut ikut seneng main game. Kalau lingkungan sekitarnya asik bangsa dangdutan, cah cilik-cilik wis dijain dangdutan, ya engko cah cilik bareng itu juga nanti interest dia, minat dia, kesemangatnya dia itu nanti akan juga seperti apa yang dia lihat setiap hari. Ojo meneh Pak Mboke ya melu. Waduh, samsaya remuk kula ngene iki. Jopo wis kaya ngono, ya toh? Jopo sudah seperti itu, rumah pun dia tidak mendapatkan konsumsi iman, konsumsi semangat yang akan membimbing dia untuk menuju surga. Pun ngeten iki cilaka. Kadang-kadang kita di rumah luar biasa berusaha ning jaba luput, kadang-kadang cek tarik ulur anak kita, nggih mboten? Kan ngoten to, kadang apik, kadang ketut kancane, kadang apik, ketut iku di rumah kita saja sudah berusaha mati-matian untuk menjaga konsumsi iman putra-putri kita. Lah apa meneh sing ora peduli ngoten. Apa meneh sing ora peduli kan jauh lebih rekoso meneh, jauh lebih celaka. Umar bin Abdul Aziz sejak kecil dia sudah pengen untuk menetap di Madinah untuk ngangsu kawruh. Ya, bayangkan isinya pendekar-pendekar semua Madinah. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada Abdullah bin Umar. Beliau masih nemoni itu, Pak. Dididik langsung oleh Abdullah bin Umar. Bahkan setelah tahu putranya seperti itu, yang menguatkan ayahnya agar Umar bin Abdul Aziz itu ditinggal di Madinah itu adalah Abdullah bin Umar. Meski anakmu beneng kene ae. Biar di sini kelak dia akan menjadi pemimpin bagi umat ini, kelak dia akan membuahkan kebaikan bagi umat ini. Ini yang kemudian menjadikan Abdul Aziz lebih tetek lagi untuk meninggal putranya, menjalankan kewajiban beliau untuk menjadi gubernur di Mesir. Oke. Jalan, tidak lama kemudian beliau hafal Al-Quran belum usia baligh. Tepatnya dari beberapa tulisan para muarrikhin itu juga tidak dapat
menyimpulkan pas usia tepatnya berapa, akan tetapi yang jelas beliau mulai hafal Al-Quran itu sejak belum mencapai usia balik. Nah, yang menarik Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik ada satu riwayat yang menceritakan bahwa suatu saat Umar bin Abdul Aziz ini beliau nangis. Nah, ibunya tahu kok putranya nangis, kemudian beliau ngirim utusan suruh nanya, kenapa kamu nangis? Ketika utusan ini balik nyampaikan kepada ibunya, wahai ibu, Umar bin Abdul Aziz tadi ditanya utusan tadi nanya Umar bin Abdul Aziz, lapo sampean niku nangis mbuguk sampai kaya ngoten niku enten napa den? Bahasa kita kayak gitu mungkin. Ngopo den kok muwun ten napa? Kita kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Gagal goyah gitu apa? Beliau nangis itu ketika ditanya oleh utusannya ibundanya, dia jawab, atadzakkarul maut. Saya ini nangis karena teringat kematian. Masih kecil, Pak. Masih kecil. Dia bukan hanya hafal dengan Al-Quran, tapi juga memahami isinya, dan bahkan dia sanggup mentadabburi Al-Quran, sehingga buah dari tadabbur dia terhadap hafalan dia adalah keingatan dia terhadap mati yang menjadikan beliau menangis. Tantangan ini, tantangan bagi terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini salah satu, menurut kata Ustadz Budi Asari, ini yang paling banyak dikontaminasi, dipolusi oleh Yahudi dan Nasrani. Dunia pendidikan itu paling banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Yahudi dan pemikiran-pemikiran Nasrani. Bahkan beliau waktu kita di Akademi Al-Fatih itu beliau punya file komplit, Pak. Kindergarten, itu penemunya siapa, pencetusnya siapa, biografinya seperti apa, konsep pendidikan kita ini yang banyak kita anut, yang banyak kita pakai ini, itu ternyata 100% dari Yahudi, 100% dari Nasrani. 50% Yahudi, 50% Nasrani. Sak tekane, sak konsepe, sak kurikulumnya, sak metode pengajarannya itu hampir 100% itu. Maka nggak heran lulusan yang gini itu aneh ya mau mulai sekolah nggak wacat semprot-semprotan. Ilmu ya ora duwe, barku ya ora duwe, akhlak ya ora duwe, blas. Ya. Bahkan ada itu, wallah saya lupa dan kebetulan itu filenya saya simpen di laptop, harddisknya kena, hilang kabeh, Pak. Kuliah 1 tahun itu hilang gara-gara harddisk laptop kena. Masih ingat kata Nabi SAW, kita itu hidup di zaman mulkan Jabbariyan, betul? Ya. Mulkan Jabbariyan, ini saya ulangi lagi materi Sirah Nabawi, itu kekuasaan yang memaksa, betul kan? Memaksa itu bukan ngeden-ngedeni, yo gelem ora gelem tak tutuk, bukan. Ya. Mulkan Jabbariyan itu jenengan diikat tangannya, diikat tali, kakinya diikat, tangannya diikat pakai tali, ditindih pakai badan, dicangar mulut panjenengan, dileboni jamu. Yang jamu rodok penak, Pak. Raketang pahit ning marai
Nah, kalau yang dicekokkan ke dalam kita itu hal-hal yang justru merusak, ya itu yang jadi masalah. Maka jangan heran Pak, jangan heran dunia pendidikan kita kacau balau kayak gini itu jangan heran. Karena jauh. Coba panjenengan putar sedikit kembali tentang Umar bin Abdul Aziz. Hafal Al-Quran belum usia balik, dan dalam masa kanak-kanak itu sudah mampu mentadabburi kematian. Beliau mengingat kematian sampai nangis itu bukan bayangannya pocongan mencolot ngeten mboten. Ya. Beliau ketika mengingat kematian sampai menangis itu beliau ingat betul bagaimana malaikat datang sebelum muqaddamatul maut, muqaddamah sebelum mati itu beliau ingat semua ngoten. Nah ini Pak, apa namanya? Ini justru faktor utama. Kalau kita tadi dari awal buah begitu manis, kesuksesan, kemuliaan umat, ekonominya, merubah kehidupan masyarakat dan sedemikian rupa. Itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang-orang yang diamanai Allah dengan Al-Quran, itu kita harus yakin yang menjadikan yang awal mula akar yang akan menunjang buah yang lezat itu tidak lain adalah iman. Ya ini tadi apa gunane wong pinter tapi dia nggak punya rasa takut kepada Allah sedikit pun, terus apa gunane ngoten. Justru negara ini rusak gara-gara akeh wong pinter ning ora wedi karo Gusti Allah. Gara-gara itu, Pak. Maka harusnya ini yang menjadi sektor utama keprihatinan kita, fokus kita bagaimana dunia pendidikan kita itu bisa melahirkan wong-wong sing kaya ngeten iki, bocah anak-anak yang seperti ini. Dan karena kita tuh sudah terlalu banyak kena virus tadi, dicangar ora gelem tetep kolura ketang sithik mboko sithik ya, Pak. Itu ya sebegini ini, Pak. Saya pernah, Pak, jemput anak, saya nggak perlu sebutkan sekolahnya, jemput anak biasa atau bapak-bapak itu ternyata yang ketemu nenggon pas jemput anak itu kadang-kadang ya rasan barang, Pak, ternyata, Pak. Itu sempat cerita ke saya, Mas Uud, aku nggak ingin nemoni anakku, ngunangi anakku, kuwi maca kulhu pokoknya salah satu di antara kul huwallahu ahad, 3 kul itu ning karo keplok-keplok. Bisa kan? Maca kul a'udzu birabbin nas karo keplok-keplok. Saya tanya, lah kok kowe maca kul anas kok karo keplok-keplok? Sing ngajari gurune kaya ngene. Sing ngajari gurune kaya ngene. Ini gara-gara apa? Tahu nggak konsep pendidikan yang dipakai untuk ngajari ini? Tahu nggak apa? Apa? Nasrani. Iya, maksudnya ini konsep banyak dipakai ini. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, Pak. Sampai Quran pun ngajar gini karo dolenan. Lu piye le anakmu iso mudeng Quran, iso wedi karo Gusti Allah, iso sampai ingat kepada kematian, menangis, nilai-nilai Quran masuk. Lah kalau ngajarinya ada enggak hadis dari Nabi sing ngajarke nalaki sahabat Quran tapi ambek keplok-keplok tuh eneng mboten? Kita itu aneh kadang-kadang. Akhirnya dalilnya apa iki? Dalilnya apa? Giliran apa yang dikonsumsi putra-putri kita nggak pernah nanya dalilnya apa. Ya? Saya ingin tanya. Kebetulan saya juga sering jadi panitia penerimaan siswa baru itu. Hampir, Pak, 100% ketika saya tanya kepada bapaknya, Pak, ini putra kemampuannya membaca Al-Quran bagaimana, Pak? Wah, Pak, itu biasanya sing ngoten niku urusane ibu. Itu yang di sini enggak ada toh ya begini ya. Orane yang gini ya. Kene mantep kok. Di Quran, pertanyaan,
perbandingan dialog bapak dan anak sama dialog ibu dan anak itu kathah pundi, Pak? Hah? Di Quran. Nah, iya toh. Sing siji ibu dan anak, sing siji bapak dan anak. Banyakan mana? Ayo ngono. Dialog sebentar. Dialog yang dimuat di Quran. Ya, dialog yang dimuat di Quran itu kathah bapak anak napa ibu anak? Bapak anak. Bahkan perbandingannya itu bukan 60-40%, bukan, Pak. Ada yang tahu perbandingannya? Ada yang tahu perbandingannya? Lagi telu milih 91? Enggak. 10-1? Bukan. Bukan. 80-20. Ya. Silahkan nanti ada makalah bagus. Judulnya Al-Hiwar Bainal Abna'i wal Aba fil Quran. Nanti jangan cari itu di internet, itu ada PDF-nya, itu makalah. Itu nulis semua dialog di dalam Al-Quran antara ayah dan anak, ibu dan anak. Ternyata beliau temukan ayah dan anak itu ada 15 dialog, sedangkan ibu dengan anak itu hanya satu. Molas banding siji. Tahu dialog ibu dan anak pas kisah apa? Bukan. Kisah Ibu Musa mengutus kakaknya Nabi Musa untuk ngintil Nabi Musa. Selain itu nggak ada. Itu nanti saya panjenengan download, cari Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Quran. Tipis. Jadi Quran ini sebenarnya Pak, kita itu Pak, itu kaya dengan konsep-konsep pendidikan dan bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya umum, hal-hal yang sifatnya bingkai, bukan, bahkan sampai kepada masalah yang detil. Kadang-kadang kita itu salah persepsi. Rumangsane apa namanya? Allah Ta'ala katakan, jagalah dirimu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluargamu, diri dan keluargamu dari api neraka. Carane piye? Karepmu sing penting adoh ke Quran. Kita tuh seringkali bersikap kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Ya tadi lho buktine bapake karo anake niku urusan mbok, padahal Quran itu mengisyaratkan bahwa ayah itu dialognya lebih banyak daripada ibu. Bahkan bukan hanya banyaknya dialog ayah Pak, bahkan Quran itu ngajari kita sampai detil, sampai carane ngomong ke putra putri kita itu diajari Pak sama Quran. Carane ngomong itu diajari. Lihat Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nabi Ismail soleh, Ismail sudah jelas kelihatan solehnya sama Nabi Ibrahim. Taib. Gimana kalimatnya? Ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuka. Ger le aku nggak bengi iki aku ngimpi mbeleh sampeyan. Apa kemudian ayatnya lanjutnya? Fanghur madza tara. Kalimat apa ini, Pak? Fanghur madza tara. Menurutmu gimana, Le? Kalimat apa ini? Searah atau dua arah? Dua arah. Dijak taren apa mboten? Posisinya masih sebagai anak apa bukan? Masih, tapi seakan-akan sudah jadi konco mbatan. Lihat kalimatnya. Fanghur madza tara. Lihat, panjenengan bedakan ketika Quran cerita tentang Nuh alaihissalam pada putranya. Anak putranya Nabi Nuh, baik apa buruk? Contoh baik apa buruk? Buruk. Kalimatnya lain, Pak. Ya bunayya irkab ma'ana. Satu arah, dua arah. Taren apa mboten?
Wah, anak salat krungu adzan jek dolanan HP, dikongkon dite dislentit, dujuling ngono ditakoni, "Le, bapak duwe entuk alhamdulillah menang lomba mana hadiah 50 juta. Apike nggo ngopo, Le?" Kira-kira apa yang muncul dari jawaban anak ini? Wah, top up ya, top up wis ngono, Pak. Ora ados engko ngoten niku, Pak. Iya enggak? Gaya bicaranya lain. Ini bocah sudah kelihatan solehnya, maka sudah saatnya untuk ngupgrade. Ya, sudah saatnya untuk menaikkan, bukan ora kok terus searah tok, enggak dibahas tok, bukan. Lihat ketika belum terlihat ketika Nabi Ibrahim masih setelah pergi jauh datang lihat istri Nabi Ismail enggak kurang baik bagi beliau, kalimatnya masih perintah kan, suruh ganti istri dan seterusnya. Tapi ketika sudah mulai kelihatan soleh dan lain sebagainya, kalimatnya sudah lain. Fanzur madzator, lebih kepada koncombat. Maka kalimatnya Quran falamma balagha ma'ahus sa'ya. Itu kalau saya lebih suka mengartikan itu dengan bahasa Jawa. Ketika sudah tiba pada usia iso dijak embat-embatan. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Kalimatnya Quran seperti itu, Pak. Kalimatnya sudah lain. Pola dialognya itu juga sudah lain. Ki sing apik, ki sing elek, ki sing bener, ki sing wis temoto, ki sing durung. Itu Quran ngajari kita sampai detail seperti itu. Tentang pendidikan, tentang putra-putri kita. Jangan salah, Quran itu lebih banyak bicara tentang keluarga daripada bicara tentang negara. Quran itu lebih banyak bicara tentang keluarga daripada bicara tentang negara. Salah satunya aspeknya ini tadi, Pak. Begitu banyak harta karun pendidikan yang bisa kita gali dari Quran. Balik tantangan bagi kita panjenengan, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan, monggo kita gaede, Pak, jagane iki wah ya ngene tok isine, Pak. Jagane iki wah ngene tok isine. Betul, Pak. Betul. Nah, kalau bukan dari kita, dari panjenengan, dari siapa lagi? Ingat nanti yang ditanya itu kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa walidahu, kalimat Nabi. Dua orang tuanya. Menarik ini, walidahu. Dua, ora mung bapake, ora mung mboke, tapi pak arum mboke dadi siji ditakoni bareng. Jadi ada indikasi apa? Ada sinyal suruh dua-duanya ini harus kooperatif, ya, harus bersinergi. Jadi sinergi ora gur pas para gur pas beras entek, pas tiba wayahe lebon, ngoten mboten. Sinergi suami istri itu juga harus wujud dalam pendidikan putranya. Ipine gawe apa ki, Bu? Pengen piye, jangan sampai pak pengen nengen bu ngiwo, mungkin ada di mungkin. Maka kalimat Nabi fawalidahu yuhawidani yunassirani ayumat bisoni. Kita nanti Pak yang ditanya, ya. Kita nanti jawab lagi salah dulu ya Allah, Menteri Pendidikannya gak roh agama, jadi sesuk ora bakal ora iso jawab ngono, Pak. Ora ditampa sampeyan jawabane ngono karo Gusti Allah. Mungkin ngaji ngerti kuwi raper mbok turuti sing salah sapa meneh coba. Kita lagi kan yang salah. Maka sekali lagi satu episode dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz, beliau menangis ketika masa kecil mengingat maut. Nah, saya pengen bulan depan ada di antara panjenengan datang, nunggu saya datang di sini langsung saya punya konsep bareng-bareng. Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Loh, piye to nggih? Coba ya, dari satu episode ini coba. Ya, mari bikin jadi satu konsep. Bikin jadi satu konsep pendidikan. Paling tidak gua awake dhewe buat di rumah. Piye iso carane anakku, apalagi bulan depan panjenengan saya datang, Mas. Kemarin anak saya nangis, tak tekoni ngopo le? Aku kelingan mati bi. Wah. Apa sampean gak pengen, Pak?
Dia ngerti nangis, anakku nangis, ladahi kancane, wis biasa ngono-ngono kuwi, Pak. Ya. Saya pernah Pak lihat, Pak, ada seorang nangis, anak ini nangis. Kenapa nangis, Nak? Saya ditunjuk jadi ketua. Bisa. Itu dia bilang begitu karena apa? Karena dia tahu dari Amerikanya abote itu ngerti anak itu. Ada itu, Pak. Siap ya, besok saya tunggu ceritanya dari panjenengan bulan depan. Insyaallah nggih. Ini Umar bin Abdul Aziz nangis mengingat maut. Ya enggak harus ini. Pokoknya tadi loh. Berapa banyak nilai itu yang bisa kita implementasikan. Saya tunggu cerita dari panjenengan bulan depan. Bisa jadi taklim bulan depan bukan saya yang duduk dari sini, tapi salah satu di antara jenengan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada titipan dari Garda Anas yang ingin berpartisipasi dalam program infak kalender 2021 Anas Jateng bisa langsung ke Serambi Selatan Ba'da Isya ya, Serambi Selatan mulai 60.000 bisa beramal jariah. Seluruh hasil infak dari penjualan dari infak kalender ini akan digunakan untuk kegiatan dakwah Anas Jateng dalam rangka membentengi umat dari akidah sesat Syiah. Informasi dan pemesanan bisa menghubungi panitia atau nanti bisa langsung pada Isya menemui panitia. Sekali lagi ada program infak kalender yang seluruh hasilnya nanti akan digunakan untuk kegiatan dakwah Anas Jateng dalam membentengi umat dari akidah sesat Syiah. Monggo berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang kita keluarkan untuk umat ini. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.